Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sherylus Vanstein Armandani. Di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait jenis-jenis matriks. Lanjut ke video. Yang pertama ada matriks persegi. Matriks persegi adalah jenis matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Artinya, jika matriks memiliki n baris, maka matriks tersebut juga memiliki n kolom. Matriks persegi sering digunakan dalam operasi aljabar linear, seperti penjumlahan dan perkalian matriks. Selain itu, matriks persegi juga digunakan dalam aplikasi seperti pengolahan citra dan pengolahan sinyal. Yang kedua, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah jenis matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang tidak sama. Artinya, matriks ini dapat memiliki jumlah baris yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah kolomnya. Matriks persegi panjang sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan representasi data dalam bentuk tabel atau matriks. Contohnya adalah dalam pengolahan data statistik dan pengolahan data geospasial. Yang ketiga, matriks simetris. Matriks simetris adalah jenis matriks yang memiliki elemen-elemen yang sama jika dibaca dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Artinya, jika kita membalik matriks simetris secara diagonal, maka kita akan mendapatkan matriks yang sama. Matriks simetris sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan representasi data dalam bentuk matriks yang simetris. Contohnya ada dalam pengolahan data jaringan dan pengolahan data grafik. Yang keempat, matriks Q simetris. Matriks Q simetris adalah jenis matriks yang memiliki elemen-elemen yang sama jika dibaca dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, tetapi dengan tanda yang berbeda. Artinya, jika kita membalik matriks Q simetris secara diagonal, maka kita akan mendapatkan matriks yang sama, tapi dengan tanda yang berbeda. Matriks Q simetris sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan representasi data dalam bentuk matriks yang Q simetris. Contohnya adalah dalam pengolahan data vektor dan pengolahan data tensor. Yang kelima, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah jenis matriks yang memiliki elemen-elemen yang tidak nol hanya pada diagonal utama. Artinya, semua elemen di luar diagonal utama adalah nol. Matriks diagonal sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan representasi data dalam bentuk matriks yang diagonal. Contohnya adalah dalam pengolahan data matriks dan pengolahan data vektor. Yang keenam, matriks identitas. Matriks identitas adalah jenis matriks yang memiliki elemen-elemen yang tidak nol hanya pada diagonal utama, dan semua elemen pada diagonal utama adalah satu. Artinya, matriks identitas adalah matriks diagonal dengan semua elemen pada diagonal utama adalah satu. Matriks identitas sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan representasi data dalam bentuk matriks identitas. Contohnya adalah dalam pengolahan data matriks dan pengolahan data vektor. Yang ketujuh, matriks nol. Matriks nol adalah jenis matriks yang memiliki semua elemen yang nol. Artinya, tidak ada elemen yang tidak nol dalam matriks nol. Matriks nol sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan representasi data dalam bentuk matriks yang nol. Contohnya adalah dalam pengolahan data matriks dan pengolahan data vektor. Yang kedelapan ada matriks inverse. Matriks inverse adalah jenis matriks yang dapat dikalikan dengan matriks lain untuk mendapatkan matriks identitas. Artinya, jika kita memiliki matriks A, B, dan A dan matriks B, maka matriks B adalah inverse dari matriks A. Jika AB sama dengan I, di mana I adalah matriks identitas. Matriks inverse sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan representasi data dalam bentuk matriks yang dapat diinverse. Contohnya adalah dalam pengolahan data matriks dan pengolahan data vektor. Yang kesembilan, matriks transpose. Matriks transpose adalah jenis matriks yang diperoleh dengan menukar baris dan kolom matriks asli. Artinya, jika kita memiliki matriks A, maka matriks transpose dari A adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris dan kolom A. Matriks transpose sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan representasi data dalam bentuk matriks yang transpose. Contohnya adalah dalam pengolahan data statistik dan pengolahan data geospasial. Yang 10, matriks ortogonal.
Matriks ortogonal adalah jenis matriks yang memiliki baris dan kolom yang ortogonal satu sama lain. Artinya, jika kita memiliki matriks A, maka matriks A adalah ortogonal jika AA pangkat T sama dengan I, di mana I adalah matriks identitas. Matriks ortogonal sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan representasi data dalam bentuk matriks yang ortogonal. Contohnya adalah dalam pengolahan data citra dan pengolahan data sinyal. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan terkait jenis-jenis matriks. Saya Sirius Vanstein Armandani pamit undur diri dan sampai jumpa.